Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Asri Pratama dengan NPM 2021 Perkenalkan, nama saya Nurzian Fatmawati dengan NPM 2021 14501198. Di sini kami ingin membahas materi tentang keputusan investasi. Baik, jangan lupa disimak ya videonya. Sebelum kita lebih lanjut nih Jihan, menurut Jihan investasi itu apa sih? Oke, jadi investasi itu penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aktiva yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, benar banget apa yang dikatakan Jihan. Jadi perusahaan ini tuh melibatkan harapan yang akan mendapatkan return, profit, cash flow di masa depan. Oke, ketika perusahaan ingin melakukan suatu investasi perlu adanya pertimbangan yang harus dipikirkan. Nah, pertimbangan ini tuh juga melibatkan keputusan tentang finansial, sehingga keputusan investasi ini tuh harus logis, yang dalam artinya itu bisa dapat diukur atau dinilai gitu, Jihan. Jika kita ingin berinvestasi, kita juga nggak boleh asal-asalan dalam memutuskan investasi. Perlu dilakukan analisis kelayakan untuk menilai diterima atau tidaknya suatu proyek investasi tersebut. Nah, jadi ada beberapa metode keputusan investasi. Nah, yang pertama itu ARR. ARR itu Accounting Rate of Return, yang dimana itu pengertiannya mengukur besarnya tingkat keuntungan persen dari investasi yang dilakukan. ARR ini itu bisa diperhitungkan dari pembagian laba bersih dengan rata-rata investasi. Nah, kita tuh menguji analisis layak atau enggaknya itu bisa dilihat dari ARR lebih besar dari tingkat keuntungan yang disyaratkan atau biaya modal gitu. Yang kedua ini metode payback period atau PBP. Yang dimana ini menilai kelayakan investasi ini berdasarkan jangka waktu pengembaliannya. Nah, kita juga bisa menguji analisis layak atau enggaknya ini, kita bisa mengukur dari PBP-nya ini lebih kecil dibandingkan dengan umur investasi, maka proyeknya itu layak. Lalu yang ketiga ini ada metode DPBB atau kita bisa sebut Discount Payback Period. Nah, yang dimana ini pengertian ini nilai waktu uang itu dimana analisis kelayakan ini dilakukan dengan menentukan jangka waktu pengembalian. Nah, kita juga bisa mengetahui analisis ini layak atau enggaknya digunakan ini dengan periode pengembalian lebih singkat daripada umur investasi yang disyaratkan gitu, Jihan. Lalu ada apa lagi, Jihan? Nah, untuk metode yang keempat itu ada Net Present Value atau NPV. Nah, jadi metode ini itu untuk mengukur penerimaan bersih investasi, yaitu selisih dari nilai sekarang aliran kas masuk dengan nilai sekarang investasi. Nah, proyek investasi ini layak dilaksanakan apabila nilai NPV-nya itu positif. Oke, untuk metode yang kelima itu ada metode Profitability Index atau PI. Nah, metode ini yaitu membandingkan nilai sekarang akumulasi aliran kas masuk tiap tahun dengan nilai sekarang investasi. Nah, proyek investasi ini layak dilaksanakan apabila nilai PI itu lebih besar daripada 1. Yang keenam itu ada metode Internal Rate of Return atau IRR, yaitu metode untuk menentukan tingkat diskonto. Jadi yang akan menyamakan nilai sekarang dari akumulasi aliran kas masuk dengan investasi. Nah, proyek investasi ini layak dilaksanakan apabila besarnya IRR itu lebih besar daripada biaya modal. Nah, itu ada beberapa metode yang sudah dijelaskan oleh kita. Nah, untuk perhitungan metode-metode tersebut akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Nanda Hamidah. Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu proyek investasi, kita dapat mengetahuinya dengan mencoba mengerjakan contoh soal berikut. Misal ada PTA merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan menghabiskan dana sebesar 750 juta dana. Dana tersebut terdiri dari 1 juta modal kerja dan sisanya modal tetap dengan nilai residu 150 juta dan mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Proyeksi penjualan sebagai berikut. Tahun pertama sama dengan 400 juta, tahun kedua sama dengan 450 juta, tahun ketiga sama dengan 500 juta, tahun keempat sama dengan 550 juta, dan tahun kelima sama dengan 600 juta. Proyek biaya pada proyek ini yaitu biaya variabel 40%, biaya tetap tunai atau selain penyusutan 20 juta per tahun, pajak 30%, dan return yang diharapkan adalah 18%. Kemudian kita ada di sini akan menentukan berapa ARR,
payback period, NPV, IRR, dan PI. Dan juga analisis apakah proyek ini layak atau tidaknya dilaksanakan. Yang pertama, kita akan menghitung berapa besaran cash flow-nya. Dimulai dengan menghitung penyusutan yang dihasilkan dari investasi dikurang dengan modal kerja, dikurang dengan sisanya nilai residu dibagi umur ekonomisnya. Kemudian, menentukan biaya variabel sebesar 40% dikalikan dengan penjualan pada setiap tahunnya. Biaya tetap tunai dan juga biaya penyusutan non-tunai yang sudah diketahui tadi ditotalkan. Kemudian untuk mengetahui laba sebelum pajak atau EBT dari penjualan dikurangi dengan total biaya. Kemudian dikalikan pajak sebesar 30%. Lalu untuk menghitung IAT atau earning after tax, yaitu laba sebelum pajak atau EBT dikurangi dengan hasil dari hitungan pajak tadi. Kemudian dituliskan kembali biaya tetap non tunai penyusutannya. Kemudian dijumlahkan semuanya. Itulah cara untuk mengetahui cash flow-nya. Untuk pada tahun terakhir, nilai residu dan modal kerja akan tetap dihitung, maka besaran cash flow-nya akan lebih besar. Selanjutnya untuk menghitung ARR atau Accounting Rate of Return, yaitu sebelumnya kita harus menghitung dulu terlebih dahulu rata-rata IAT atau Earning After Tax dan rata-rata investasinya. Karena untuk menghitung ARR adalah sama dengan rata-rata IAT dibagi dengan rata-rata investasi kemudian dikalikan 100%. Kemudian berikutnya untuk menghitung payback period, yaitu nilai investasi dikurangi cash flow setiap tahunnya hingga menemukan titik cash flow minus. Tahun beberapa kemudian dihitung kembali tahun yang sudah diketahui dengan hasil sebelum tahun yang minus, kemudian dikurangi dengan cash flow tahun berikutnya yang menyebabkan minus tersebut, kemudian dikalikan dengan 12 bulan atau 1 tahun. Misalnya, payback period lebih cepat daripada yang seharusnya ditentukan, maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu menghitung NPV atau Net Present Value. Cash flow setiap tahunnya akan dikalikan dengan this factor R atau persenan return yang diharapkan dengan menggunakan tabel perhitungan menggunakan tabel 1, nilai sekarang present value. Kemudian hasilnya dijumlah dan dikurangi dengan besaran investasi. Dengan menggunakan tingkat return yang diharapkan dan hasilnya tidak minus, melainkan positif, maka proyek investasi layak untuk dilaksanakan. Lalu untuk menghitung IRR, yaitu diharapkan hasilnya minus. Dapat diperkirakan nilai persenannya maksimal 5 kali lebih besar daripada return yang diharapkan. Proses perhitungan sama dengan NPV, hanya saja persenannya akan berubah dan hasilnya diharapkan akan minus. Kemudian akan dihitung kembali dengan rumus IRR sama dengan NPV. RR dibagi dengan TPVRR dikurang TPVRT dikali dengan yang sudah dikurangi antara RT dan dikurang RR, yang dimana hasilnya akan menjadi batasan di mana akan positif dan negatif di titik beberapa persenannya. Untuk investasi yang layak, maka IRR harus lebih besar dibanding dengan return yang diharapkan. Yang terakhir yaitu menghitung PI atau Probability Index, yang rumusnya PI sama dengan TPV of cash flow dibagi dengan investasi. Jika besarannya lebih besar daripada 1, maka proyek investasi tersebut layak untuk dilaksanakan.